Keyboard QWERTY. Sebenarnya keyboard QWERTY ini terbagi dua ya. Pertama memang keyboard QWERTY itu sendiri, kemudian keyboard numerik. Seperti tadi yang baru kami bahas ya, baru kami beritahu bahwa keyboard QWERTY ini disandingkan dengan keyboard numerik ya, yang ada di atas ini ya, keyboard numerik. Sedangkan yang di sebelah kanan kiri ya, itu keyboard QWERTY. Keyboard QWERTY secara umum, secara garis besar, terdiri dari beberapa bagian. Kami akan bahas secara terperinci ya untuk masing-masing kegunaan dari tombol-tombol keyboard QWERTY ini. Tapi secara garis besarnya, keyboard QWERTY terdiri dari pertama yang mereka sebut dengan kelompok tombol fungsi. Kemudian Diwikom, berbagi ilmu, melayani sesama. Halo teman, salam. Sekarang giliran saya. Iya, sekarang bukan giliran baju giliran saya sekarang. Iya. Bukan yang pakai baju biru tua yang giliran sekarang. Giliran saya. Oke, ya, silakan lanjut. Maaf. Ya, maaf ada gangguan teknis sedikit. Kita lanjut. Video kali ini membahas tutorial pengenalan jenis keyboard dan mouse masuk dalam unit kompetensi mengetik pada papan ketik atau keyboard standar. Adalah salah satu unit kompetensi dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI, dan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI, yang merupakan bahan ajar di lembaga kursus dan pelatihan kerja dengan bidang layanan, operator aplikasi perkantoran atau operator komputer dasar level 1, yang penjelasannya tertera dalam deskripsi video kami ini ya. Baik, simak terus video ini sampai tuntas ya, sebab banyak pengetahuan yang akan didapat setelah menyimak video tutorial kami ini, terutama memahami tentang keyboard dan mouse. Baik, video tutorial pengenalan jenis dan bentuk keyboard dan mouse kita mulai. Sebelum memulai pembahasan tentang jenis-jenis keyboard dan mouse, kita pahami dulu perangkat keras komputer atau hardware komputer ya. Baik, kita mulai. Hardware komputer merupakan perangkat keras atau perangkat yang kelihatan yang berfungsi untuk memasukkan data, mengeluarkan data, menyimpan data, mengolah data, mencetak data, dan masih banyak lagi disesuaikan dengan kebutuhan pemakaian. Adapun komponen perangkat keras terdiri dari, permisi, maaf mengganggu ya, tadi ya. Apa ya? Oh ya, maaf, saya geser kursi dulu ya. Maaf mengganggu, maaf. Maaf, ada gangguan teknis sedikit. Baik, kita lanjut. Sampai di mana ya? Baik, adapun komponen perangkat keras terdiri dari, pertama, input device atau unit masukan, output device atau unit keluaran, backing strong device atau unit penyimpanan, process device atau CPU atau unit pemrosesan, peripheral atau unit tambahan.
Kita bahas input device ya, karena menyangkut keyboard dan mouse. Baik, input device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer. Adapun input device terdiri dari, pertama yang mereka sebut dengan keyboard yang akan kita bahas, kemudian kedua mouse juga akan kita bahas dalam sesi video ini, kemudian joystick, kemudian trackball, kemudian light pen, barcode reader, kamera digital, touchscreen, video player, hot scanner, kamera CCTV, mikrofon, handycam, webcam, touchpad, dan lain-lain. Yang kita bahas dalam materi perangkat masukan atau input device adalah dua, yaitu keyboard dan mouse. Baik, kita bahas keyboard. Keyboard adalah alat untuk memberi perintah ke dalam CPU atau komputer. Jenis keyboard yaitu QWERTY, Dvorak, Cord, Klanenberg, Meltron, Proyexy, Alphabetic, Numeric. Keyboard yang digunakan sekarang ini adalah jenis QWERTY. Pada tahun 1973, keyboard ini diresmikan sebagai keyboard standar ISO atau International Standard Organization. Jadi, semua keyboard yang ada di dunia, termasuk keyboard yang ada di laptop, tablet, notebook, smartphone, desktop, dan perangkat-perangkat komputer lainnya yang menyangkut dengan peralatan mengetik. Kita lihat contoh gambar keyboard QWERTY ya. Kemudian contoh gambar keyboard Dvorak, kemudian contoh gambar keyboard Cord, contoh gambar keyboard Klanenberg, kemudian contoh gambar keyboard Meltron, contoh gambar keyboard Proyexy, contoh gambar keyboard Alphabetic. Ternyata keyboard Alphabetic ini bisa digunakan pada mereka yang baru belajar membaca ya, terutama anak-anak TK atau anak-anak PAUD. Kemudian tombol keyboard Numeric. Tombol keyboard Numeric ini sebenarnya sudah disandingkan bersama-sama dengan tombol-tombol di keyboard QWERTY ya. Baik, nanti kita bahas sebentar. Keyboard QWERTY. Sebenarnya keyboard QWERTY ini terbagi dua ya. Pertama memang keyboard QWERTY itu sendiri. Kemudian keyboard Numeric. Seperti tadi yang baru kami bahas ya, baru kami beritahu bahwa keyboard QWERTY ini disandingkan dengan keyboard Numeric ya, yang ada di atas ini ya. Keyboard Numeric, sedangkan yang di sebelah kanan kiri ya, itu keyboard QWERTY. Keyboard QWERTY secara umum, secara garis besar terdiri dari beberapa bagian. Kami akan bahas secara terperinci ya untuk masing-masing kegunaan dari tombol-tombol keyboard QWERTY ini. Tapi secara garis besarnya, keyboard QWERTY terdiri dari, pertama yang mereka sebut dengan kelompok tombol fungsi, kemudian kelompok tombol numeric atau number, kemudian kelompok tombol perintah, kemudian kelompok tombol huruf. Baik, kita bahas tentang mouse. Mouse sama dengan keyboard, yaitu mouse adalah alat untuk memberi perintah ke dalam CPU atau komputer. Mouse yang kita gunakan terdiri dari tombol kiri atau left button dan tombol kanan right button. Juga ada tombol penggulung atau scroll wheel. Sejarah mouse bermula dari dibuatnya kotak kecil ajaib oleh Douglas Engelbart. Orang pertama kali membuat mouse pada tahun 1963.
Mouse buatannya ini masih berbahan kayu dengan satu tombol. Dengan dibuatnya alat sederhana ini mempengaruhi para pengguna komputer sampai sekarang. Yang jelas bukan tete saya ya, atau kakek saya ya. Baik, kita lanjut. Kita lihat gambar mouse berdasarkan bentuknya. Mouse mekanik atau mechanical mouse. Mouse jenis ini sering juga disebut mouse bell atau mouse bola. Dan mouse ini masih ada yang menggunakannya. Pada saat awal-awal kita menggunakan komputer desktop tahun 80-an sampai tahun 90-an, kita menggunakan mouse ini. Setelah itu, kedepannya kita menggunakan mouse optik sampai sekarang ya. Dan ada mouse gyroscopic, kemudian mouse laser dengan ketelitian dan keakuratan dalam pembuatan pekerjaan-pekerjaan peta. Jenis mouse berdasarkan konektornya. Ada mouse konektor serial. Mouse ini sebelumnya digunakan pada tahun 80-an, 90-an sampai awal tahun 2000 ya. Kemudian kita menggunakan mouse PS2 yang konektornya PS2. Dan konektor mouse yang jenis ini masih digunakan sampai sekarang. Kemudian yang umum dipakai yaitu konektor mouse USB atau Universal Serial Bus. Kemudian gambar yang kita lihat adalah mouse konektor wireless yang tidak terhubung menggunakan kabel. Dan mouse ini umum digunakan oleh tutor, instruktur, dan eksekutif lainnya. Jenis mouse berdasarkan tombolnya. Gambar mouse dengan satu tombol yang dimiliki oleh Apple. Kemudian mouse dengan 2 tombol, mouse dengan 3 tombol, mouse dengan 5 tombol, mouse dengan 12 tombol. Demikian video pengenalan jenis-jenis keyboard dan mouse. Kami akan membahas kembali terperinci tentang penggunaan tombol-tombol keyboard dan teknik penggunaan mouse di video kami selanjutnya. Baik, kita akhiri pertemuan kita. Dewikom, berbagi ilmu, melayani sesama untuk semua teman. Salam.